Saya rekam. Mohon maaf, saya juga merekam Ibu Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, karena alhamdulillah sudah berkumpul, mari kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Bobotsari, Bapak Yudi Karsono, SPD EPD. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Karangtawun, Bapak Ali Pinarto, SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru seluruhnya yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Suyanto SPD SD dari SD Negeri 1 Karangtawun. Untuk kegiatan pada siang hari ini akan saya bacakan urutannya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, selanjutnya pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah doa. Kegiatan kita awali dengan doa. Monggo Bapak Bagus untuk memimpin doa. Kami persilahkan Bapak. Alhamdulillah, bismillah. Ya, mari bersama-sama sebelum melaksanakan Zoom meeting, kita berdoa dulu. Semoga lancar, aman. Berdoa dimulai. Selesai. Monggo Bu Titis dilanjut. Terima kasih kepada Bapak Bagus sudah memimpin doa. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Pengawas TKSD Bapak Yudi Karsono. Kepada Bapak Yudi Karsono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta pertemuan ya pada siang hari ini berkaitan dengan pemaparan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas, memenuhi undangan kegiatan dari guru penggerak, calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti menjadi guru penggerak, lulus sebagai guru penggerak, dan memegang sertifikat guru penggerak. Pada kesempatan yang baik ini, perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan guru penggerak ini memiliki daya dorong ya kepada teman-teman, para guru dalam rangka untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ya di sekolah. Pada kesempatan yang baik ini nanti akan dipaparkan tentang budaya positif ya oleh peserta guru penggerak ini. Budaya positif yang ada di sekolah ya. Di antaranya
budaya positif itu yang akan dikembangkan, bahkan sudah dikembangkan, ini tentang budaya atau pembinaan 5S. 5S, yaitu salam, senyum, salam, sapa, salam, senyum, sopan santun ya, mungkin begitu ya. 5S. Boleh 6S, boleh 5S. Dan juga bisa dikembangkan lebih luas lagi kegiatan yang religius, misalnya sholat duha berjamaah. Ini untuk menanamkan nilai-nilai religius pada anak. Dan juga gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini tidak hanya memberikan waktu kepada anak untuk membaca, tetapi juga yang sangat penting ini menanamkan rasa ingin tahu kepada anak. Rasa ingin tahu yang akan memunculkan keinginan anak untuk membaca. Ini yang paling penting ya. Kalau indikator anak membaca 15 menit sebelum masuk, kemudian membaca di perpustakaan, jumlah buku yang sudah dibaca dan lain-lain, itu juga penting. Tetapi yang paling mendasar dan paling penting bagi anak adalah membangun rasa ingin tahu anak supaya gemar membaca atau ingin membaca begitu. Karena kita ini termasuk masyarakat yang tidak suka membaca. Dari hasil penelitian itu, dari 1.000 orang ya, itu hanya 1 orang yang punya kebiasaan membaca. Jadi kebiasaan membaca ini sangat parah ya di antara kita. Oleh karena itu harus ditumbuhkan di sekolah supaya menjadi kebiasaan. Kemudian berikutnya juga kebiasaan hidup bersih, Jumat bersih. Nah, ini juga sangat penting ya, bisa jadwalkan kegiatan di sekolah. Kemudian juga hal-hal yang juga bisa dikembangkan di sekolah. Misalnya kedisiplinan ya, berbaris sebelum masuk kelas. Itu kan juga menanamkan kedisiplinan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu tidak hanya mendalami keilmuannya, teoritisnya, tetapi juga yang juga sangat penting adalah praktik di depan atau praktik di kelas ya, praktik terhadap kelasnya ya. Karena pendalaman kemudian diimplementasikan itu pasti akan lebih berkesan daripada kita mendalami teori tetapi tidak diimplementasikan di kelas kita. Saya kira itu ya sambutan dari saya. Saya atas nama Korwil-Cam Dendikbud Bobotsari menyampaikan terima kasih atas prakarsa, atas kegiatan pada siang hari ini. Dan saya berharap kegiatan ini berjalan lancar dan dapat menghasilkan dalam tanda petik sesuatu yang bisa diimplementasikan di kelas masing-masing sebagai guru penggerak pada saatnya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.
Ini ada sambutannya dari Bapak Yudi Karsono. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala SD Negeri 1 Karangtalun, kepada beliau Bapak Alif Winarto SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas TK SD Korwil Jam Bogotsari, Bapak Yudi Karsono SPD MPD, Ibu Bapak peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Suyanto SPD SD selaku pemateri pada acara webinar siang hari ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenankanlah saya sedikit memberikan sambutan yang berkaitan dengan kegiatan webinar pembiasaan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Suyanto. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa kami keluarga besar di SD Negeri 1 Karangtalun merasa bangga memiliki guru sebagai calon guru penggerak dengan harapan nantinya mempunyai efek yang positif kepada teman-teman kami di SD Negeri 1 Karangtalun. Adapun kegiatan pembiasaan hal-hal positif yang telah dilaksanakan, antara lain telah ada beberapa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Yudi Karsono. Di antaranya ada 5S, salam, sapa, sopan, santun, dan salim. Kemudian ada kegiatan sholat duha berjamaah. Terus ada gerakan literasi yang selama ini sudah kita dengungkan. Ada kegiatan Jumat bersih dan penerapan sekitar restitusi, yaitu menangani kalau misalkan anak-anak didik kita mengalami kendala ataupun kasus yang dialami oleh siswa-siswa. Kemudian budaya berkolaborasi dengan orang tua siswa atau wali murid. Kalau yang hal-hal seperti berbaris di depan kelas, saya kira sudah menjadi tradisi yang selama ini memang sudah ada. Namun demikian, perlu penekanan ataupun pembiasaan-pembiasaan yang berkelanjutan. Saya menambahkan sedikit, ada yang diusahakan untuk pembiasaan dalam etika. Ya, misalnya walaupun secara antar teman itu diusahakan untuk menggunakan misalnya bahasa dalam berbicara, walaupun hanya sekedar antar anak, nantinya saya kira berimbas, kalau sudah pembiasaan baik, nantinya saya kira akan berimbas lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu menjadi tindak lanjut kita. Semoga nanti Pak Yanto bisa memberikan pencerahan yang lebih banyak lagi dan nantinya akan berimbas khususnya di lingkungan SD Negeri 1 Karangtalun, dan semoga bisa berimbas atau mempunyai efek yang lebih luas di dalam lingkungan pendidikan di Korwil Jam di Bogotsari. Ya. Saya kira demikian, hanya sekedar sambutan dari kami.
Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ada banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara. Oke, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Karangtalun. Baik, Bapak Ibu, meningkat acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Suyanto SPDSD. Untuk acara materi ini berkisar 60 menit nih Bapak. Monggo kepada beliau, Bapak Suyanto, kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat bertemu via daring pada acara webinar tentang budaya positif yang kami inisiatif sendiri bersama rekan-rekan yang lain. Shalawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas rawuh atau kehadirannya pada acara yang kami gagas ini kepada Bapak Pengawas SD, Bapak Yudi Karsono, kemudian Bapak Ali Finarto selaku Kepala SD Negeri 1 Karangtalun. Terima kasih banyak sudah hadir nih, bisa hadir dan alhamdulillah sangat antusias beliau-beliau ini. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Indarwati selaku calon kepala sekolah penggerak, juga terima kasih atas hadirnya. Kemudian rekan calon guru penggerak yang lain ada Bu Eliatin dari SMA Negeri 1 Bobocari, kemudian Ibu Rahmi, Ibu Ani, terima kasih kehadirannya. Kemudian ada rekan-rekan lain yang tidak kalah semangatnya ini. Ada Bu Puput dari SD 1 Dagan, kemudian Pak Tri Bagus, Bu Jaunda, Bu Husnul, Bu Ani, Bu Ika, kemudian Bu Rizky juga. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali kami atas nama pribadi dan rekan CGP mengucapkan terima kasih panjenengan sudah sempat menyempatkan diri. Mari kita berbagi bersama. Forumnya di sini saya kalau terlalu full materi dari saya itu saya kurang pas ya. Nanti berbagi saja. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya izin share screen apa nggih, berbagi lah istilahnya. Mohon maaf ini lagi. Sampun nggih, Bapak Ibu nggih. Sampun. Slide saya bisa itu nggih. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu nggih. Jelas sekali. Nggih, perkenalkan nama saya Suyanto Suyanto SPDSD dari SD Negeri 1 Karangtalun, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Ini Bapak Ibu khususnya yang dari SMA Negeri 1 Bobocari, saya ingin memperkenalkan sedikit profil di SD Negeri 1 Karangtalun. SD Negeri 1 Karangtalun itu favorit sekali. Ya, di sini mendukung untuk KBM yang nyaman, aman, karena lokasinya juga sangat luas. Namun untuk jumlah siswa sementara masih lumayan, kategori lumayan. Dan semoga nanti ke depannya akan lebih meningkat dengan drastis. Ini SD Negeri 1 Karangtalun itu letaknya di sebelah utara ini Bapak Ibu. Ini khususnya yang dari SMA Negeri Bobocari ini. Ini letaknya di sebelah utara dari Bobocari. Kemudian istri satu itu yang menjadi moderator, kemudian anak putri baru satu nih. Mau nambah tanya? Apanya nambah? Selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, ini biasanya
kalau saya mengisi itu belum bisa seperti Bu Titis atau yang lain. Saya itu sambil ya seperti ini sambil tanya jawab langsung, ya. Ya jadi kita forumnya diskusi saja Pak Ibu. Saya belajar dari Bapak Ibu juga saling belajar. Apalagi nanti di sini ada masternya itu, ada Bu Eliatin, ada Bu Rahmi, ada Pak Yudi, ada Pak Alif, ada Bu Indar. Bapak Ibu, mari kita buat komitmen webinar hari ini dulu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, nyalakan kamera, Bapak Ibu. Maksudnya kamera laptop, nah, kamera laptop. Tapi untuk nyalakan kamera bukan harga mati, Bapak Ibu, karena kadang kalau sinyalnya kurang bagus itu videonya tidak bisa, tidak bisa. Kadang malah itu boleh tidak menyalakan kamera kalau alasannya sinyal ataupun kondisi tertentu, misal sedang hujan, ada petir dan lain-lain. Kemudian yang kedua, matikan mic. Maksudnya di sini matikan mic itu kalau yang belum ada diberi kesempatan untuk berbicara atau bertanya dan menanggapi itu, mohon maaf, mic-nya dimatikan dulu. Kemudian hadir seutuhnya. Nah, dalam arti di sini ya kita sharing lah, saling berbagi, seperti saling berdiskusi. Nah, kita hadir di sini ya walaupun sudah jam siang, saya harapkan marilah kita membangun yang aura-aura energi-energi yang positif. Kemudian hargai waktu bersama, ya bersama minimal di webinar ini. Saya jadi mengenal Bu Eliatin, jadi mengenal Bu Rahmi, walaupun sebenarnya kita sama-sama pengurus PGRI sama Bu Rahmi. Kemudian ada dari Pak Bu Puput, dari SD Dagan. Ya. Ini kita sekali-kali gabung di webinar seperti ini. Kemudian kolom chat, itu kalau ada mau yang ditanyakan atau apa silahkan gunakan kolom chat. Kemudian buat catatan. Nah, ini kita latihan meresum, kalau bahasa yang lain resum. Nah, seperti saya kalau belajar PMM pun kadang berusaha untuk mencatat di buku. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, silakan klik raise hand. Ya. Kemudian gangguan teknis itu biasa, ya. Apalagi ini daring, daring. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu siang ini sudah makan siang, Pak Bu. Ada yang belum makan siang, Bapak Ibu? Monggo dibuka kameranya nggak apa-apa, atau apa dibuka ini mic-nya. Ada Bapak Ibu yang belum makan siang hari ini? Belum 2 kali. Belum 2 kali. Oh, Masya Allah. Pak Bagus sudah ya, Pak Bagus ya? Saya belum, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, saya ingin mendengar suara Bapak Ibu. Monggo, walaupun kita kadang tatap muka sudah mengenal, saling mengenal, saya ingin Bapak Ibu juga mengenalkan via daring ini. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau raise hand atau silakan mengenal. Saya ingin mendengar suara Mas dari Bapak atau Ibu. Monggo Bapak Ibu. Monggo, sebelum kami lanjutkan. Selamat datang Bu Eka Pristiani juga, ini luar biasa. Terima kasih datang jauh-jauh dari Rembang ini. Terima kasih Bu Eka. Monggo Bapak Ibu. Sami-sami Pak. Ngapunten terlambat tadi nggak bisa masuk. Ini tidak apa-apa Ibu. Monggo yang mau memperkenalkan lah. Mungkin ini karena beliau baru rawuh, ini baru datang. Monggo Bu Eka memperkenalkan kepada ini rekan-rekan kami yang di sini Bu. Monggo Bu Eka. Terima kasih Pak Yanto. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pristiani dari SD Negeri 1 Tanalum. Alamat tempat tinggal saya juga Tanalum. Monggo Bapak Ibu barangkali pas pindah ke Rembang, Pinarak, atau laju ke Tanalum, atau mau wisata ke Juru Kali Karang. Terima kasih. Sampun cukup, Pak Yanto. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih dari Tanalum ini Bapak Ibu.
insya Allah lebih jauh dari Kutasari nih, kalau Bu Puput Kutasari nih. Monggo ada lagi, satu lagi dari bapak-bapak ini kalau bisa, atau ibu semuanya tidak apa-apa. Monggo. Oh ini dari Yogyakarta ini Pak Hari, mungkin nih Pak Hari Setiawan, ayo Pak Hari. Monggo Pak Hari. Ini diganti dengan artis kita, salah satunya adalah beliau Pak Tribagus Hermanto. Monggo Pak Bagus, ini rekan kolaborasi saya ini Bu Pak yang ada di SD 1 Karangtalun. Mohon maaf kalau saya mengajar kelas 2, rekan saya ini Pak Bagus ini mengajar kelas 1. Pak Bagus perkenalan ini. Oh ya, ya terima kasih. Terima kasih Pak Yanto diberi waktu untuk perkenalan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Tribagus Hermanto, rekan dari Bapak Suyanto, mengajar di kelas 1. Kalau di kurikulum Merdeka fase A. Betul? Nah itu. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga Pak Bagus atas perkenalannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mau memperkenalkan diri. Bu Rahmi, monggo Bu Rahmi. Bu Puput. Iya Pak, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Puput. Halo Bu Puput. Hebat. Halo. Monggo Bapak Ibu dilanjutkan Bu Puput. Monggo Bu Puput. Suaranya itu Bu Puput belum itu. Mohon maaf. Mohon maaf, Oke. Perkenalkan, nama saya Puput Triwidastuti, panggil saja Bu Puput, asal dari Kecamatan Kutasari. Tapi mengajarnya di SD Negeri 1 Dagan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan undangannya diberikan dari Pak Yanto. Saya kembalikan. Terima kasih kembali Bu Puput. Monggo ada lagi yang dari SMA. Ayo Bu Rahmi atau Bu Eli. Monggo Bu Eli. Bu Eli atau Bu Rahmi. Atau dari Bu Ika, silahkan Bu Ika Jaunda, monggo. Gak apa-apa silakan, monggo. Mau kenal. Oh, nggih. Bu Ani Aprilia, monggo Bu Ani. Nah, nggih. Oke, saya kira nanti perkenalannya sambil jalan saja, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, Bapak Ibu, kita menyatukan frekuensi dulu Bapak Ibu, kita satukan frekuensi. Mungkin Bapak Ibu karena pukulnya sudah jam 1 siang, sudah kemana-mana, mari kita samakan dulu satu frekuensi. Saya ingin bermain dulu, Bapak Ibu bisa menghidupkan kamera, bisa, kameranya bisa dihidupkan, silahkan, kamera bisa dihidupkan, silahkan, nanti. Nah, itu Bu Ani, nanti kita bermain ice breaking atau isu breaking itu, mohon maaf itu Bu Eli, saya salah sebut. Ini Bapak Ibu, kita bermain ini dulu, melanjutkan. Bapak Ibu, kalau membuat kalimat kan minimal ada subjek atau predikat, subjek predikat, Bapak Ibu, nah, ya minimal ada SP-nya, nah. Nanti permainannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu melanjutkan membuat kalimat dengan kata terakhir yang diucapkan oleh peserta yang lain. Namun seperti ini Pak Bagus, ini Pak Bagus persiapan ini. Hadir. Saya akan makan mie ayam di Bobot Sari, ya kan kata terakhirnya Bobot Sari. Bobot Sari kota dagang. Lanjutkan, Bobot Sari termasuk kota dagang. Dagang itu bermacam-macam, misal berjualan cabai atau bawang. Lanjutkan nanti bawang, nah itu seperti itu, nah, mari kita
bermain dulu, bermain. Oke. Nanti bermain dulu. Oke. Saya awali dari nanti dari saya, nanti dari saya nanti lempar ke Ibu, Bapak. Nanti moderatornya juga saya berita pertanyaan supaya tidak tidak hanya menunggu nanti ini bisa berpartisipasi aktif nanti moderatornya ini. Double, nggih. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Saya siap mendukung pembiasaan yang positif. Saya siap mendukung pembiasaan yang positif. Monggo Bapak Kepala SD Negeri 1 Tanarum dilanjutkan. Pak Alif Winarto dibuka kameranya. Monggo Pak Alif. Positif dan negatif akan tarik menarik. Sudah, Pak. Silakan Pak Alif menunjuk yang lain. Monggo Bu Ani Aprilia SD 2 Banjarsari. Bu Ani menarik berarti ya terakhir menarik. Tadi terakhir menarik ya Pak. Menarik ya. Ya menarik. 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 Hati. Menarik sih. Hati. Monggo Bu Ani. Menarik anak-anak yang bandel untuk menyukai pembelajaran yang menarik lagi. Ya, tidak apa-apa, Pak. Menariknya di depan. Berarti menarik lagi, nggih. Menarik anak-anak agar menyukai pelajaran olahraga. Udah itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, mau ini siapa? Lanjut Bu Puput. Bu Puput. Iya, Bu Puput. Olahraga ya berarti ya? Iya. Saya olahraga, saya berolahraga renang. Lanjut Bu Titis. Ayo Bu Titis. Bu Puput itu olahraganya yang di depan itu tadi. Oh iya, oke. Olahraga renang di kolam renang. Olahraga di kolam renang. Olahraga renang di kolam renang. Ayo, lanjut siapa Bu Puput? Olahraga renang di kolam kasur. Bu Titis. Renang adalah olahraga akuatik yang dilakukan di kolam renang. Dan untuk olahraga renang itu gaya yang bisa digunakan untuk bisa melaju dengan kecepatan tinggi adalah renang gaya bebas. Yo, silakan Bu Titis nunjuk siapa? Saya nunjuk siapa ya? Bebas, saya kepengen siapa ini yang belum kepengen Ika. Bu Ika. Oh, nggih. Ya, sebentar Bu Ika karena kendala mic-nya. Ya, ini lagi pakainya Pak Putih bagus. Monggo. Mana, Bu? Bebas. Terakhir Bebas, Bu. Iya. Iya, sebagai guru bebas berekspresi, begitu juga dengan murid bebas berekspresi menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan belajar. Luar biasa. Ya, monggo Pak. Mau menunjuk kameranya pada off ya. Tolong dong on. Ibu Jaunda Anditia Putri. Monggo Ibu Jaunda. Nggih, Bu. Lanjut nggih, belajar. Belajar dapat dilakukan di mana saja, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Luar biasa. Monggo Bu Jaunda, siapa lagi? Masih ada lagi nih yang belum bersuara ini. Yang belum siapa ya? Bu Eliatin apa nggih? Dari Bu SMA Eli, Negeri monggo, 1 Bu Eli. Bogosari. Oh, nggih. Kelas, nggih, terakhir kelas. Kelas. Nggih, monggo. Nggih. Kelas hari ini adalah kelas virtual yang akan diisi dengan seminar disiplin positif.
Terakhir positif. Oh, Saya terima kasih Bu Eli. Kembali lagi positif, G. oh positif. Selesai berarti. Ya ini kembali lagi ke positif, kembali lagi ke saya. G. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu. G. Ya, kita. Saya belum, Pak. Oh, belum, G. Oh ya siap. Nanti ada bagiannya lagi Bu Eka ini, insya Allah nanti. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah bermain bersama saya ini. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang pertama ini tentang paradigma ini dan visi guru penggerak. Jadi, ini didasari yang pertama adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf ini KHD ini Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dilandasi juga dengan visi guru penggerak dan ada budaya positif. Ya, ini untuk menyongsong adanya ini paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tentu Bapak Ibu sudah familiar ya, dengan tokoh yang satu ini ya, dengan Ki Hajar Dewantara ini. Beliau tokoh dari mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab tokoh dari mana Bapak Ki Hajar Dewantara, monggo? Yogyakarta nampung ya, Pak. Oh, nggih, Yogyakarta luar biasa Bu Eka, dari Yogyakarta. Bapak Ibu, ketika mendengar Bapak Ki Hajar Dewantara, itu apa yang kira-kira terbersit dari pemikiran Bapak Ibu tentang sosok beliau itu? Silakan tuliskan di kolom chat, monggo Bapak Ibu. Jadi ketika mendengar atau melihat tokoh Ki Hajar Dewantara yang ada di pemikiran Bapak Ibu itu bagaimana? Silakan tuliskan di kolom chat. Kalau tidak di kolom chat, boleh langsung disampaikan dalam virtual ini. Monggo Bapak Ibu. Pak Yanto, saya langsung ya Tentang Pak. tokoh Ki Hajar Dewantara. Ya, monggo Bu Puput. Terima kasih Bu Puput. Saya kalau iya betul, saya ingatnya kalau Ki Hajar Dewantara ingat Tuturi Handayani Pak. Oh, nggih. Itu pertama kali yang saya pikirkan. Sama Bu Puput, saya juga. Terima kasih Bu Puput. Terima kasih Bu Puput. Bapak Pendidikan Nasional. Wah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Iya juga benar. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak yang menginspirasi pendidikan di Indonesia. Wah, pendidikan apa ini Pak Bagus? Oh, iya. Terima kasih. Terus ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau belum ada, mari kita buka kolom ini dulu. Nah, ini dari Bu Eli. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang karismatik dan sebagai bapak pendidikan yang pertama diunjur dengan slogannya yaitu Tutwuri Handayani. Wah, terima kasih Bu Eli. Nah, terima kasih Bu Eli. Nah, ini menurut beliau budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Ini pemikiran yang sangat mendalam dari beliau, tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang nilai guru
guru penggerak. Jadi kami ketika sedang melaksanakan pendidikan ini ada materi nilai, peran, dan visi guru penggerak. Ini yang pertama adalah nilai. Nilai guru penggerak itu ada satu, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Nah, budaya positif ini bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya bisa menjadi visi sekolah. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya kolaborasi kekuatan positif yang ada baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, B-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Nah, ini bagi saya khususnya ini hal baru ini Bapak Ibu. Nanti dalam menyusun visi kita mengangkat berbasisnya adalah kekuatan yang positif, bukan kekuatan yang negatif, bukan kelemahan-kelemahan, tapi yang kita angkat berdasarkan yang positif gitu nih. Selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan, monggo kalau bisa langsung saja, monggo, nggak apa-apa. Kalau belum kita lanjutkan tentang budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif. Itu kuncinya. Lingkungan sekolah adalah tempat murid tumbuh dan berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa lingkungan diibaratkan tanah tempat berkembangnya benih. Sedangkan guru diibaratkan seorang petani yang merawat benih tersebut. Seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Hendaknya dengan lingkungan yang baik diharapkan anak dapat berkembang dengan baik, sehingga anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil belajar Pancasila. Ini kaitan guru untuk menciptakan budaya yang positif. Selanjutnya, ini sebenarnya materi intinya hari ini seperti ini, konsep-konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, konsep budaya positif. Nah, disiplin positif itu diartikan sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nah, ini kita sudah tercerminkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, saya ingin minta salah satu peserta ini. Kan kadang kita untuk mengingat-ingat nilai-nilai itu bisa dengan lagu-lagu nih Bapak Ibu nih. Nah, monggo ada yang mau menyumbangkan suara emasnya atau suara merdunya, silakan yang ini. Rock pelajar Pancasila. Nah, ya itu monggo ada yang mau ini
Bu Titis silakan, berarti tidak apa-apa Bu Titis atau Bu Eka silakan Bu Eka. Monggo yang lain dulu, kalau nggak ada baru saya. Oke, Bu Titis tidak apa-apa, monggo Bu Titis. Bu Titis monggo Bu Titis. Semoga ingat ya, jadi deg-degan ini Pak. Oh iya. Karena forumnya resmi sekali. Ini biasa saya nyanyikan ke anak-anak ya. Kalau anak kelas 1 Mak, alhamdulillah sini sudah hafal ya. Profil belajar Pancasila betul ya Pak? Betul. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah saya coba untuk saya hafalkan anak supaya hafal di kelas 1 dan alhamdulillah 1-2 kali pertemuan mereka sudah hafal sekali Pak. Seperti itu. Wah, terima kasih, terima kasih. Monggo ada lagi yang mau menyumbangkan ini Bu Ika ya, Bu Ika, Bu Eka, Bu Ika. Nggak apa-apa ini ya yang profil pelajar Pancasila Bu Eka. Selebihnya Bang. Ya, Bu Ika. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mana Pak liriknya? Oh gitu ya. Pokok. Liriknya lama. Mulai dari belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreativitas. Wah, terima kasih Bu Ika. Wah, terima kasih Bu Ika, dan ini luar biasa ini. Kita kelakuan Ibu Pengawas juga ini dari Ibu Pengawas. Mohon maaf suara belum masuk apa nggih? Terima kasih. Jadi selanjutnya adalah materi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, yang pertama ini prinsipnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Itu sama, misalkan ada 10 murid, pasti murid itu kebutuhannya berbeda-beda itu. Ada yang motivasi ke sekolahnya itu kuat, ada yang ke sekolah karena dipaksa orang tua, itu karena hubungannya dengan kebutuhan. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda ketika berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, termasuk Bapak Ibu ikut webinar ini pasti punya tujuan, dan tujuan yang pasti tahu adalah panjenengan sendiri. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dalam arti hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya belum tentu atau tidak bisa dikontrol oleh istri sendiri. Misal, kontrol diri itu ada di dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, maaf ya, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu, Bapak Ibu, ya,
di eranya sekarang itu namanya kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan. Karena ketika dengan kolaborasi itu timbul ide-ide dari banyak pihak lah. Ide-ide itu kalau digabungkan itu akan menjadi ide yang sungguh luar biasa. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Teori kontrol tadi sudah kami jelaskan nih Bapak Ibu. Nah, ini yang poin-poinnya ini. Salah satu poin intinya ini Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya tidak bisa mengontrol diri siapa ya juga tidak bisa mengontrol saya. Kemudian model berpikirnya menang-menang. Ini kalau teori kontrol dalam arti saya yang pengontrol juga menang, yang dikontrol juga bisa atau menang. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Untuk menghindar, ini motivasi itu ada 3 ini, mohon maaf ya, ada levelnya ada 3. Level pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan ini. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Nah, dari 3 ini ada 3 level motivasi ini. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling kuat itu motivasi yang keberapa Bapak Ibu? Monggo raise hand atau komentar silahkan. Motivasi atau ketidaknyamanan, monggo Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu bisa berpendapat. Monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bu Titis juga boleh menjawab. Jadi ada 3 nih, ada 3 tadi, 3 motivasi nih. Ada yang pertama itu untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua apa Bu Titis? Ya, bisa slide-nya dibuka lagi. Mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, motivasi ini dari kira-kira yang paling kuat itu motivasi yang mana yang dampaknya itu luar biasa bagi diri kita atau bagi murid kita. Kira-kira, monggo dikira-kira saja. Motivasi yang Bu Puput bisa Bu Puput. Motivasi yang ketiga, Pak. Menghargai diri sendiri, Pak. Wah, terima kasih, luar biasa Bu Puput. Memang kalau motivasi menghargai diri sendiri itu sudah levelnya sudah intrinsik, motivasi intrinsik itu. Terima kasih Pak Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu tentang hukuman dan penghargaan. Sekarang ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, kemudian ada manajer. Ciri penghukum ini, guru yang penghukum ini biasanya ini. Contohnya ini, patuhi aturan saya. Kemudian pembuat merasa bersalah, contoh ini. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini seperti diplomatis ini ya terhadap muridnya itu. Ayo bantulah. Kasihan Pak Guru. Kemudian pemantau itu apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa, itu pemantau. Lalu manajer, tipe manajer itu
apa yang kita yakini, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu sudah pernah memposisikan atau mempraktekkan dari kelima posisi guru kontrol guru ini, atau minimal 1 saja. Mau Bapak Ibu kalau ingin mau berbagi pengalaman, ya, misal Pak Bagus pernah menjadi penghukum atau teman, silakan. Kalau mau Pak Bagus, ya Pak Bagus silakan, mic-nya dibuka. Iya, terima kasih Pak Yanto. Kalau menurut saya sih, mungkin tentang penghukum itu mungkin ada waktunya lah Pak Yanto. Iya, karena itu dibutuhkan oleh seorang guru. Misalkan tidak ada tentang penghukuman, nanti anak tidak bisa terkontrol. Begitu Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus atas pendapatnya. Tidak apa-apa Pak Bagus, ya. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi Pak Bapak Ibu. Ini tadi kontrol guru sudah, kemudian nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan atas penguasaan atau power. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kelas kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti akan saya contohkan, ada filenya juga di file tersendiri. Ini nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi fokusnya ini motivasi intrinsik dari murid itu untuk timbul, untuk bergerak untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini di modul PMM pun ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, dalam arti hubungan antara, misal antara saya guru dengan murid yang mengalami masalah dengan murid yang lain. Jadi murid dengan murid juga hubungannya nanti bisa baik, ini lewat restitusi yang dilakukan oleh guru. Beda dengan kalau saya sebagai penghukum, nanti murid itu ada dampaknya. Ini restitusi. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini segitiga ada 3 sisi nih Bapak Ibu. Ya, ini ada sisi pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan ini bisa keyakinan kelas yang sudah disusun bersama. Nah, ini Bapak Ibu. Guru sebagai pamong selain memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter belajar Pancasila dengan memberi contoh dengan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Sesuai dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, kita memberikan contoh juga untuk anak-anak. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Selain itu, kolaborasi antar warga sekolah dalam penanaman budaya positif juga sangat penting untuk dilaksanakan.
sarana dan prasarana yang mendukung juga sangat diperlukan dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan berbudaya. Ini mulianya adalah Guru Bergerak Indonesia Maju. Nah, ini Bapak Ibu pemaparan materi dari kami. Kemudian contoh-contohnya ini Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan oleh kami. Ini sudah terlihat belum Bu Titis, ini share screen-nya belum gitu Titis? Belum terlihat. Belum ya. Nah, benar ya Bu. Monggo Bu Titis Kak disambi menyapa peserta-peserta, boleh Bu Titis, monggo, ini saya lagi nyari ini. Oke Bapak. Ini jam rawan ya, semoga tidak. Sudah terlihat nggih Pak Bu Titis nggih? Nggih, sudah. Nah, ini contoh pembiasaan sholat duha ini Bapak Ibu. Ini kami menggunakan masjid yang ada di sekitar SD kita atau SD Negeri 1 Karangtalun. Ini kebetulan di kami itu ada 2 masjid terdekat. Ya, ini alhamdulillah ini kita gunakan semuanya. Kadang gantian sholat duhanya di masjid 1, sholat duhurnya di masjid yang satunya lagi. Ini contoh kebiasaan atau pembiasaan sholat duha. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, selain pembiasaan sholat duha, ini kolaborasi dengan wali murid Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah atau sampai saat ini bekerja sama dengan wali murid. Menurut saya Bapak Ibu ya, itu sangat penting Bapak Ibu ya. Karena sesuper-supernya guru itu paling di sekolahan dengan siswa itu hanya berapa menit itu Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita harus bekerja sama dengan wali murid ya dalam segala hal, baik itu belajar, cara belajarnya, ya, kemudian kesulitannya, itu bisa kita gali lewat hasil wawancara atau pertemuan dengan para orang tua siswa. Nah, kemudian ada lagi pembiasaan 5S. Ya, ini tadi menyambut siswa, Bapak Ibu, lihat videonya Pak. Kemudian ada ini nanti kita ini mungkin Ibu pengawas ini menjadi terkena terngiang-ngiang ini, dulu beliau pernah di SD Negeri 1 Karangtalun ini. Itu menyambut budaya 5S. Kemudian ada lagi gerakan literasi sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Nah, saya bawakan majalah Bobo dari rumah ini, Bapak Ibu. Majalah Bobo ini milik anak kandung kami, tapi saya sengaja saya berikan kepada anak didik. Kebetulan saya mengajar kelas 2, supaya mereka lebih tertarik, karena di majalah Bobo itu selain ada tulisan, ada teksnya, juga ada gambarnya. Gambarnya bisa biar lebih jelas. Ya, gimana Bu? Gambarnya bisa dibuka, diklik lagi biar lebih jelas. Gambarnya di apa? Diklik lagi biar lebih jelas. Itu kecil. Ini? Ya, ini? Dibuka, gambarnya dibuka. Klik. Ini sudah besar belum, Bu? Itu sudah terlihat, tapi terlihatnya hanya 4, atau ini itu ya, share screen-nya yang macet ya. Oh, iya, cepat, saya masukkan dulu. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Ini
Nah, Sudah iya, jelas? ya betul seperti ini. Oh ya, ini contoh gerakan literasi sekolah yang kami upayakan gitu. Salah satunya sebelum GLS itu kami harus menyiapkan bahan. Ini saya membawa majalah Bobo ini, Bapak Ibu, ini saya dari rumah ini. Karena anak saya kebetulan masih kecil, jadi dia juga sering baca buku. Dari pemikiran saya, siapa tahu anak didik saya juga suka majalah buku. Ini saya berikan kepada anak-anak didik saya. Selain itu, saya juga memanfaatkan buku yang dari itu USET atau apa itu, USET itu yang sampingnya gambar, sampingnya tulisan. Itu ternyata minat siswa itu lebih tertarik, lebih meningkat gitu dengan menggunakan media seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada lagi nih, selain DLS ada lagi praktek untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang bagi baru pernah apa itu segitiga restitusi ini. Nah, ini saya mempraktekkan kemarin nih. Mohon maaf videonya terdengar apa tidak Bapak Ibu? Suara dan ini belum aktif Pak. Masih terlihat non aktif dan kecil. Bentar. Ini sudah besar? Ya, sudah. Nah, ini kami sedang mempraktekkan segitiga restitusi, ini penerapan segitiga restitusi. Suara tidak terdengar apa ya? Tadi segitiga restitusi ada 3 sisi kan, nggih. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Suaranya terdengar kok bagus. Nah, ini masuk ke langkah yang kedua, ini validasi tindakan yang salah nanti. Ini masuk ke tahap kedua. Ini yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disusun bersama. Nah, contoh yang sudah kami praktekkan adalah menggunakan segitiga restitusi bagi anak yang
tetap memakai seragam kaos olahraga setelah PJOK selesai. Nah, itu kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya share screen lagi nih. Contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat ini, Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ini sudah terlihat belum Bu Titis tadi? Bu Titis sudah ini belum Bu Titis? Sudah belum ini? Ya, sudah. Sekarang sudah. Sudah jelas ya? Sudah. Ini prosesnya Suara terputus napa nggih? Aku terlempar. Kok bisa? Sudah? Yang terlempar ini, saya terlempar ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu. Maaf, Pak Yanto terlempar dari Zoom. Mohon maaf, nanti sebentar. Oke. Udah masuk lagi itu Pak Yanto. Terima kasih. Oke, mohon maaf ya. Nah, keyakinan kelas nih, Bapak Ibu nih, sudah kami praktekkan tadi itu nih. Selanjutnya Bapak Ibu, kami tampilkan lagi Bu Titis, saya dijadikan host lagi Bu. Ini tidak bisa share screen ini Bu Titis. Bu Titis, saya jadikan host lagi Bu. Titis, Pak Yanto dijadikan host lagi. Pak Yanto bisa buka partisipan? Sudah. Ya. Make host. Sudah. Oke. Nah, ini. Kami tampilkan lagi. Tadi ini sudah ini keyakinan kelas yang kami susun ini di kelas 2. Terlihat jelas ini Pak Bagus apa tidak ini Pak Bagus? Sudah. Jelas. Ya. Itu contoh-contoh yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu. Nah, ini dari tadi sampai contoh-contoh yang sudah kami sampaikan, nanti pada akhir sesi ini kita saling diskusi bersama lah ya. Kalau tanya itu terlalu itu tinggi lah bagi saya, nanti diskusi bersama saja ya. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan, dan monggo Bapak Ibu apabila ada yang mau menanggapi atau bertanya nanti disampaikan di sesi yang tanya jawab atau sesi yang tanggapan, termasuk nanti siapa tahu monggo Ibu pengawas dari Korwilcam Kertanegara mau mau menanggapi, disilahkan, dan luar biasa terima kasihnya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Waktu kami kembalikan ke moderator. Monggo Bu Titis. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Suyanto. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu
bisa raise hand atau buka mic langsung, tidak apa-apa, buka mic langsung. Pertanyaan kami tampung, monggo mulai dari siapa dulu? Silakan dari monggo. Pak Bagus, monggo Pak Bagus. Bu Eli, monggo Bu Eka, Bu Eka. Satu pertanyaan saja dulu, Bu Titis. Ya. Mungkin saya mau tanya Bu Titis. Bu Puput, monggo Bu Puput, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan kepada pemateri, yaitu bagaimana cara menyampaikan atau membuat keyakinan kelas untuk kelas yang rendah itu, Pak. Monggo dijawab. Terima kasih Bu Puput. Kita berbagi saja nih Bu Puput. Kebetulan saya semester kemarin saya mengajar di kelas 1, Bu. Semester ini di kelas 2. Ternyata karakteristiknya antara kelas, misalkan antara kelas 5, kelas 6 dengan karakter kelas 1 atau 2 itu beda jauh, Bu. Di sini dibutuhkan, kalau saya pribadi, kalau bapak dibutuhkan jiwa yang kebapak-bapakan. Kalau ibu dibutuhkan jiwa yang keibu-ibuan. Ini sungguh-sungguh terjadi, Bapak Ibu. Saya sudah praktek karena tahun semester kemarin saya mengajar kelas 1 itu di SD 2 Karangtalun. Kalau sekarang saya praktek, bukan praktek, saya di kelas 2 di SD 1 Karangtalun. Jadi yang pertama adalah saya melakukan pendekatan dengan anak. Anak, kemudian saya rayu, apa ya istilahnya ya, kita ajak dengan penuh. Itu tadi dibutuhkan sikap yang, kalau saya bapak, itu bapak-bapakan. Jadi kalau langsung seperti apa ya istilahnya memintanya seperti itu, kadang anak itu kan masih ada jiwa takut atau apa itu seperti itu. Jadi kadang saya masih sering menggunakan posisi sebagai teman ataupun manajer seperti itu. Jadi dia diperlukan sikap-sikap itu, sikap-sikap yang seperti kebawa-bawaan. Kalau saya benar pertanyaannya jangan yang sulit-sulit, saya minta ke anak saya sederhana saja, karena hubungannya dengan mereka sudah terampil menulis atau belum, sudah terampil atau belum dalam membacanya, kemudian sudah terampil atau belum dalam menulisnya. Ini ada suatu pengalaman yang beradab, Bu Puput dan lain-lain. Belum tentu anak yang dapat menulis itu bisa membaca, itu belum tentu, Bu Puput. Itu juga dibutuhkan sikap yang luar biasa di dalam teori itu. Wah, luar biasa. Ini kalau mau berbagi aksi nyata atau berbagi ini diskusi itu insya Allah menarik. Ini Bu Puput sudah pernah di kelas 1 atau 2, sudah pernah belum Bu Puput? Belum pernah, Pak. Oke. Tapi ya. pernah maksudnya ngajar beberapa kali pernah ya ibaratnya. Tapi kan makanya saya tanya, Pak, tantangannya apa? Oke, tantangannya itu, Bu. Tantangannya itu kita harus mempunyai jiwa sikap yang lebih ketua-tuaan. Itu bagaimana kita harus ngomong bahasa Indonesianya ngomong apa ya, Bu? Kita harus lebih bisa mempunyai jiwa ngomong, kemudian ya kalau ngadepi anak kecil itu jangan saklek, kalau saklek ya pada melarikan diri, yang kita ikuti dulu lah, seperti itu loh, layangan itu apa istilah bahasa apa itu, Bu Pak, nunda siapa ya? Ada itu layangan dong ya, kadang kita ikuti, kemudian kita tarik, kadang ikuti itu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Saya juga ya karena tugas harus mengajar kelas rendah, belajar tentang kedewasaan banyak sekali di kelas rendah. Terima kasih itu Bu Puput, monggo ada yang lain. Terima kasih atas jawabannya Pak Yanto. Terima kasih kembali Bu Puput, monggo. Monggo Bu
moderator, mau ada yang mau tanya lagi itu Bu Eka atau Bu Ini Bu Eka udah senyum-senyum mau tanya, Pak. CGP yang lain? Begitu. Monggo Bu. Mic-nya Bu Eka, Bu Eka mic-nya. Oke. Terima kasih Pak Yanto atas waktu dan kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, karena mohon maaf tadi di tempat kami mati listrik, jadi kami tadi kurang menyimak nih, tadi barangkali mungkin sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain. Ini saya mohon maaf sebelumnya nih, saya akan menanyakan tentang berkaitan dengan hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Ini kalau saya sendiri kan dulu mengakui bahwa sebelum adanya pendidikan guru penggerak ini kan menurut saya ya disiplin itu berkaitan erat dengan hukuman. Nah, setelah mengikuti PGP ini tentunya pola pikir saya itu berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau bagi Pak Suyanto sendiri ini pengalamannya itu ketika menjumpai siswa-siswi yang karakternya itu mungkin bisa dikatakan agak susah nih. Ketika kita melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu kelihatannya kurang berhasil, seperti itu. Kira-kira pengalamannya Pak Suyanto itu seperti apa? Apakah tetap melakukan segitiga restitusi atau kemudian ada peningkatan dari tadi memberikan segitiga restitusi kemudian ke hukuman atau ke konsekuensi atau bagaimana? Itu kira-kira pengalamannya Pak Suyanto seperti apa? Kemudian berkaitan dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolahan, ini kami juga ingin menanyakan kira-kira di sekolahannya Pak Suyanto itu apakah ada kendala dalam penerapan budaya positif? Tadi kan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ya di SD-nya Pak Suyanto itu karena di SD kami juga sudah melakukan seperti itu, ada pembiasaan-pembiasaan, tetapi ya tetap di situ ada kendalanya, misalnya ada siswa yang tetap tidak mau mengikuti dengan baik dan sebagainya. Lah itu di SD-nya Pak Suyanto itu ada apa tidak, kemudian solusinya itu kira-kira bagaimana. Terima kasih Pak Yanto dan Ibu, mohon maaf bila tadi mungkin barangkali ada yang sudah bertanya ya, karena saya tadi kebetulan mati lampu. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Terima kasih. Dari Bu Eka, monggo dijawab Pak Suyanto. Oh, terima kasih Bu Eka dari Korwil Cam Rembang. Untuk yang pertama masalah penerapan segitiga restitusi. Kebetulan saya mendapatkan segitiga restitusi ini kan baru kemarin-kemarin Ibu Eka dan rekan-rekan. Nah, tetapi kalau ditanya tentang pengalaman saya, alhamdulillah ya, karena dengan masa kerja kurang lebih sudah 16 tahun, saya alhamdulillah sudah menangi bahasa Indonesia nopo niku mengalami menemui anak yang ibaratnya tanda kutip itu nakalannya dari biasa, sedang sampai luar biasa. Nah, tantangan berat yang berat itu yang menghadapi tantangan anak yang luar biasa. Jadi saya menggunakan metode, saya juga belum tahu apa itu namanya, apakah itu masuk restitusi, apa itu masuk hukuman, atau itu masuk konsekuensi, saya juga belum tahu. Yang saya lakukan itu kadang aneh, tapi insya Allah kolaborasinya tidak hanya diucapkan tok, saya laksanakan. Nah, saya berusaha kalau tidak saya ke rumahnya anak tersebut, saya pasti panggil ibu atau bapaknya untuk ke sekolah. Dan ternyata dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan ketika Halo,
Terputus lagi nopo nggih? Kita membiasakan budaya positif pasti ada kendalanya. Tadi salah satunya karena kami belum mempunyai musola ya, atau masjid, kami bekerja sama dengan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, kami bekerja sama dengan takmir masjidnya untuk bisa meminjam musola atau masjid untuk digunakan sholat duha berjamaah atau sholat zuhur berjamaah. Saya juga ada motivasi tersendiri selain untuk menggunakan sebagai sarana prasarana beribadah, saya juga mengenalkan dan berusaha menanamkan kecintaan anak kepada musola atau masjid, terutama anak yang laki-laki. Ini juga sebagai persiapan, saya juga bertugas untuk menyiapkan mereka, ini khususnya yang laki-laki, supaya kalau sudah balik atau dewasa, orang tua menjadi pribadi yang senang melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Itu terima kasih Bu Eka dari saya. Monggo Bu Titis. Mungkin ada yang mau bertanya untuk yang ketiga. Kalau tidak ada ya Bu, sudah banyak ini Bu. Apa masih lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya ini sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Ini untuk selanjutnya adalah sesi penutup untuk acara pada siang hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Walau tadi sempat ada gangguan ya tentang semua, alhamdulillah sudah berhasil masuk kembali lagi ke ruang. Ya, alhamdulillah semuanya bisa kembali lagi. Mohon Bapak Ibu bisa membuka ini videonya, kameranya bisa dibuka. Nanti setelah penutupan kita foto bersama. Terima kasih. Mohon maaf Bu Titis, mohon maaf sebelum ditutup, ya. Di ruang virtual ini juga kan ada beliau Ibu pengawas. Ada mau memberikan sambutan atau tanggapan, monggo Bu moderator, dimoderatori monggo. Oke, mohon maaf ini ya Ibu pengawas, monggo Ibu pengawas untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk acara webinar siang hari ini. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Suryati, monggo Ibu. Diperkenalkan Bu Titis dari Korwil Cam Kertanegara, Bu. Ya, ini Bu Suryati, Ibu pengawas TKSD dari Kecamatan Kertanegara. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sekali ini ya, undangan dari Pak Yanto, Bu Titis ya. Tadi saya bukanya sudah terlambat karena tadi ada kegiatan di salah satu SD yang terjauh malah terus sinyalnya juga tidak bisa terbaca dengan jelas. Kadang nyambung, kadang tidak. Jadi tadi baru masuk ke kantor saya buka, jebul ada undangan dari Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto, Bu Titis seteman di sini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan di Guru Penggerak, sungguh luar biasa. Kegiatannya yang tanpa mengenal lelah, semuanya dilaksanakan dengan tulus ikhlas untuk kemajuan pendidikan di era sekarang yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan komunitas di forum ini akan senantiasa terjalin dengan indah, terjalin dengan erat, dan selalu saling bersinergi, saling melengkapi, mana-mana yang bisa saling membagi ilmu, bisa kedepannya akan lebih baik. Saya hanya ikut senang, ikut bahagia di komunitas ini, dan kapan-kapan kalau ada kegiatan semacam ini, kalau diundang lagi, insya Allah ikut bergabung. Karena saya tadi dari awal tidak mengikuti sekali dan disambi, ya mohon maaf. Yang jelas saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Semoga tetap lancar, sukses, tetap jaya di sepanjang masa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, manakala
banyak kekurangan. Saya ini wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata penutup saya atau Bu Titi, saya dulu Bu Titi, mohon waktunya 1 menit Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak kepada Ibu pengawas, Ibu Suryati SPDSD, Bapak Yudi Karsono, Bapak Kepala SD 1 Karangtalun, Bapak Alif Winarto, kemudian Bu Eliatin, Bu Rahmi, Pak Bagus, Bu Eka, Bu Ika, Bu Rahmi, Bu Puput, kemudian Bu Jaunda, Pak Hari Setiawan dari Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai tambahan amal baik bagi kita semua. Allahumma amin. Selamat datang dan sampai Amin. Terima kasih. Dan insya Allah Bapak Ibu, kami kalau diajak untuk kolaborasi dengan rekan-rekan yang akan mengadakan kegiatan seperti ini, insya Allah saya siap untuk mendukung selama itu positif dan selama waktunya kami juga ada. Misal kalau pagi lah mungkin tidak bisa kalau pagi misal jam 7 atau jam 8 saya insya Allah kita bersinergi betul dan disampaikan oleh Ibu pengawas Ibu Suryati SPDC. Terima kasih motivasinya, betul memang harus ada sinergitas. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke Bu Titis nanti, dan mohon maaf jangan dulu keluar, nanti foto bersama Bu Eli. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Titis. Moderator, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Kamera kita foto dulu. Kasih ya, Pak. Ini cara fotonya bagaimana yang keluar semua ya? Salam apa? Benar, ya benar ya ini. Pak Hari Setiawan dari Yogyakarta, monggo tampilkan. Nah, ini Pak Hari. Nah, Mas Maman sehat? Pak Guru apa ini? Dibuka. Terima kasih. Saya foto ya. Halo, Oke dulu, Pak. Siap ya. 1, 2, 3. Oh, yes. Terus salam apa lagi, Bu? Salam ini apa? Salam literasi apa salam apa? Salam hore. Oh, salam hore. Oke, ya, pokok. Ayo. Salam literasi. Salaman. Siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Mas ya, monggo. Untuk Bu Titis, monggo rekaman bisa diakhiri. Bu Titis, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rekaman saya akhiri.